Bumil, jangan anggap semua keluhan selama hamil itu adalah wajar, karena ada beberapa tanda bahaya pada ibu hamil yang harus Bunda waspadai. Disimak baik-baik ya Bun ya. Yang pertama adalah mual muntah berlebihan. Mual muntah pada ibu hamil, betul, itu adalah hal yang umum terjadi pada ibu hamil. Tapi kalau Bunda mual muntahnya berlebihan sampai nggak bisa masuk minum sama sekali, nggak bisa masuk apapun itu sama sekali, bundanya sampai pusing, sampai lemes, itu sudah tanda bahaya ya Bun ya. Itu mual muntahnya berlebihan, sudah tidak dianggap mual muntah yang normal lagi ya. Kalau mual muntah sampai seperti itu, Bunda harus segera lakukan pemeriksaan ya. Yang kedua adalah demam tinggi Bunda. Kalau Bunda mengalami demam sampai 38 lebih ya Bun ya, atau sampai 40 derajat ya, Bunda harus segera lakukan pemeriksaan. Jangan anggap oh ini adalah hal yang normal, katanya kalau demam nggak apa-apa. Enggak ya. Kalau Bunda demam tinggi apalagi sampai 40 derajat, Bunda harus segera lakukan pemeriksaan. Boleh ke puskesmas, boleh ke klinik, boleh ke tempat bidan, boleh ke rumah sakit ya. Yang ketiga adalah bengkak. Bengkak di kaki, bengkak di tangan, bengkak di wajah, disertai sakit kepala. Hati-hati Bunda, karena itu dikhawatirkan terjadinya preeklamsi, tekanan darah tinggi. Jadi kalau Bunda nih mengeluh ada bengkak, baik biasanya di jari-jari tangan ya, di jari-jari tangan, di wajah, apalagi disertai kepalanya sakit, Bunda harus segera lakukan pemeriksaan ya. Itu nggak boleh dianggap wajar. Kalau kaki aja yang bengkak, betul ya, biasanya itu gara-gara Bunda berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Tapi kalau ini bengkak kakinya disertai dengan keluhan lain, sakit kepala atau bengkak tangan dan juga wajah, harus segera periksa ke paskes terdekat. Yang keempat, perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Nah Bunda, kalau Bunda mengeluh keluar darah nih, dan keluar darahnya banyak, enggak sekali tapi berlanjut disertai dengan kram perut hebat, Bunda harus segera lakukan pemeriksaan ke dokter ya. Kalau hanya plek sedikit, tidak berlanjut, tidak ada kram perut, tidak jadi masalah, bed rest dulu aja ya. Tapi kalau sampai ini perdarahannya banyak dan berlanjut disertai kram perut, harus segera lakukan pemeriksaan. Yang kelima, janin dirasakan kurang bergerak dari sebelumnya. Biasanya nih dede bayi saya aktif nih geraknya, tapi kenapa ya kok hari ini dia itu jarang banget gerak, atau malah sama sekali nih seharian ini full nggak merasakan gerakan dedek bayi. Nah Bun, itu jangan dianggap hal yang normal, itu jangan dianggap hal yang sepele. Jadi perlu Bunda waspadai. Makanya bunda-bunda perlu nih untuk memantau gerakan dedek bayi setiap harinya. Karena kalau tidak dipantau, Bunda itu tidak akan tahu dia hari ini gerak belum. Betul nggak? Apalagi kalau bundanya yang sibuk. Nah mulai sekarang nih, untuk bumil-bumil yang umur kehamilannya sudah 6 bulan. Nah, dedek bayi kan mulai aktif gerak itu di 6 bulan ya Bun ya, di 24 minggu ke atas. Mulai hitung, mulai pantau setiap harinya. Pastikan dia itu tetap bergerak. Normalnya dia itu bergerak selama 10 kali dalam waktu 2 jam. Dan tanda bahaya yang terakhir adalah air ketuban keluar sebelum waktunya. Kalau Bunda nih mengeluh keluar air-air, tapi yakin ini bukan air kencing nih, nah Bunda harus waspada, harus segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas, ke klinik, ke bidan, ataupun ke rumah sakit. Kalau keluar air-air tapi yakin itu bukan pipis, ya hati-hati ya, karena banyak ya kejadian ibu hamil keluar air-air dibiarkan, tahu-tahu itu air ketubannya sudah sedikit ya. Jadi harus diwaspadai ya mengenai air ketuban ini. Nah Bunda, itu dia tanda bahaya yang harus ibu hamil waspadai. Kalau salah satu dari yang tadi Bu Bidan bahas terjadi pada Bunda, Bunda harus segera lakukan pemeriksaan ke paskes terdekat.